are an avid coffee drinker? Care enough to taste the sensation of luwak coffee? You'll be really excited then if you come and have a visit to learn how to process coffee at Bali Pulina. Various coffee and cacao plants are cultivated right at here. And not only that, you can also amble around and see other fields of herbs and fruit. Selamat datang di Bali Pulina Agrotourism. Bali Pulina terletak di Desa Tegalalang, tepatnya di Banjar Ujung Kelot, Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang. Jadi Bali Pulina adalah sebuah agrowisata atau tempat wisata yang dimana pengunjungnya dapat menikmati nikmatnya kopi luwak. Di samping itu, pengunjung juga dapat melihat proses pembuatan kopi luwak, dimulai dari luwaknya memakan biji kopi hingga menjadi kopi yang siap diminum oleh pengunjung. Jadi di sini kita menyiapkan seorang guide, di mana guide itu akan memberikan penjelasan tentang proses pembuatan kopi luwak. Nah, ketika tamu sudah sampai di tempat minum kami, tamu akan disajikan oleh 8 jenis minuman yang akan diberikan secara gratis dan juga kopi luwak. Ketika tamu minum kopi, tamu juga dapat menikmati indahnya pemandangan teras sawah. Selain kopi, di sini kita juga melestarikan berbagai macam tanaman seperti coklat, ada juga berbagai macam rempah-rempah seperti jahe, kita juga ada ginseng dan ada vanila dan berbagai macam tanaman lainnya. Jadi selain kita menanam tanaman tersebut di sini, kita juga mencampurkan tanaman tersebut atau hasil dari tanaman tersebut dengan kopi yang kita miliki di sini, sehingga kami memiliki berbagai macam varian kopi seperti kopi coklat, kopi vanila, kopi ginseng, dan juga kopi jahe. Kopi yang kami sajikan di sini tidak hanya berasal dari kebun kami, tapi kami juga memiliki kerjasama dengan petani lokal, di mana petani lokal tersebut yang tadinya menjual kopi mungkin ke pasaran dapat menyalurkan kopinya kepada kami, dan kami dapat menyajikan kopi mereka kepada dunia, kepada wisatawan asing maupun domestik, sehingga kopi yang mereka panen itu dapat dinikmati juga oleh orang lain di seluruh dunia. Moreover, you can also know how to take care of these plants and see how they raise and breed chiffons, or what locals call as luwak, which we all know as the main component of producing luwak coffee. Seluruh proses pembuatan kopi luwak itu kita lakukan di tempat kami. Jadi dari para petani kami hanya mengambil kopi berupa biji-bijian saja. Jadi di sini kami memproses kopi luwaknya selama kurang lebih 1 minggu. Dari luwaknya mulai memakan biji kopi sampai jadi kopi yang siap diminum oleh pengunjung. Fasilitas yang kami sediakan di Bali Pulina itu selain tamu dapat menikmati proses pembuatan kopi luwak, jadi kami juga menyediakan 2 bangunan coffee table, di mana bangunan satu itu pengunjung dapat langsung menikmati pemandangan sawah, dan ada bangunan satu lagi itu kita khususkan untuk tamu grup yang datang yang dapat menampung sekitar 70 orang. Jadi apabila tamu atau pengunjung ada yang mungkin berlama-lama di sini, jadi tidak usah khawatir karena kami menyediakan fasilitas umum berupa toilet juga. Nah, untuk pengunjung yang ingin mungkin menikmati kopi kami dan tidak bisa datang ke sini setiap hari, kami juga menyediakan toko, di mana di toko kami menjual berbagai macam jenis kopi yang telah kami sediakan di tempat minum. Jadi tamu dapat berbelanja di situ. Bali Pulina sendiri itu sudah berdiri 5 tahun, jadi tepatnya pada tanggal 19 Januari 2011. Jadi pada awal mulanya, sebelum Bali Pulina ini menjadi sebuah objek wisata, ini adalah tempat perkebunan kopi dan coklat, di mana kami hanya menghasilkan biji kopi dan kami menyalurkan biji kopi tersebut kepada pedagang untuk dijual. Tidak hanya sampai di situ saja, karena pemilik melihat di tempat ini bisa berkembang jauh lebih baik, jadi pemilik membuka tempat ini untuk umum dan menyediakan kopi luwak, di mana kopi luwak pada masa itu sangat-sangat booming dan banyak orang yang ingin menikmati kopi luwak, karena kopi luwak adalah kopi paling mahal di dunia pada saat itu.
melihat bisnis yang sangat baik ke depannya. Jadi pemilik juga memiliki tujuan di mana tempat ini bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar sini, terutama bagi pemuda-pemuda di sini, sehingga mereka bisa bekerja di rumah sendiri dan tidak harus merantau keluar, bahkan keluar Bali untuk mencari pekerjaan. Selain menjadi lapangan pekerjaan, pemilik juga memiliki tujuan di mana tempat ini bisa menjadi tempat edukasi baik bagi anak-anak maupun orang dewasa, di mana mereka bisa belajar lebih banyak tentang apa itu kopi, bagaimana kita mengolah kopi, dan tidak hanya itu, tempat ini juga bisa menjadi tempat belajar untuk mengetahui berbagai macam tanaman, karena mungkin kebanyakan orang tidak terlalu tahu bagaimana bentuk tanaman dan apa fungsi dari tanaman tersebut. If you feel like you're kind of puzzled of what you're even doing in here, you shouldn't worry because you can hire a guide to help you knowing all the answers about this place and stuffs. Ketika tamu datang ke Bali Pulina, manajemen kami menyediakan seorang guide yang akan menjelaskan tentang apa yang kami punya di sini, khususnya tentang proses pembuatan kopinya. Dan kopi yang kami produksi di sini yang paling spesial adalah kopi luwak. Pertamanya ketika tamu datang, tamu akan diperlihatkan apa itu luwak dan bagaimana luwak itu rupanya. Dan luwak itu sebenarnya adalah musang atau nama lokalnya sering dipanggil luwak. Bagaimana cara mereka proses kopinya? Jadi luwaknya kami kasih makan, tapi mereka biasanya yang pilih dulu. Mereka pilih kopi yang terbaik aja. Ketika dimakan, di dalam perutnya masih kayak ada proses fermentasi. Itu yang buat kopinya rasanya lebih agak beda sama lebih enak daripada kopi-kopi biasanya. Setelah itu kotorannya dikeluarin. Tapi kotorannya itu masih bentuk kayak biji kopi. Soalnya kopi itu agak keras, jadi nggak bisa dicerna dalam perut mereka. Setelah itu kotornya itu yang kami ambil, lalu kami proses di bawah. Dan setelahnya di sini kami proses pembuatan kopinya. Ketika kami mendapatkan kotoran luarnya itu, seperti yang di belakang saya itu adalah proses pembuatan kopinya. Dari proses pencucian, pengeringan, pengupasan sampai proses penyangraian kopinya. Setelah disangrai memakan waktu sekitar 45 menit. Tapi di sini untuk masalah penyangraian kopinya kami masih menggunakan prosedur tradisional. Karena itu yang membuat rasa kopinya agak beda. Sama aroma kopinya lebih cenderung kayak ada aroma kayu bakarnya. Setelah disangrai, setelah kopinya hitam, tapi kami nggak menggunakan medium atau dark roasted. Masih di sekitaran di atas medium, tapi masih di bawah dark roastednya. Setelah itu baru kami tumbuk biji kopinya sampai hancur. Setelah itu baru kami saring sampai kami dapatkan bubuk yang kami inginkan. Setelah itu baru kopinya siap untuk diseduh. Dan proses penyeduhannya kami masih menggunakan ala Bali atau ala Indonesianya, kayak kopi tubruk. Jadi tinggal 1 sendok teh, air panas, sudah siap untuk disediakan. Selain kopi luwak, kami juga memproduksi beberapa jenis minuman. Masih di sekitaran kopi, teh, sama coklat. Hampir semua dari produk-produk kami itu kami ambil dari kebun kami sendiri. Seperti lemon, jahe, ginseng, vanili, sama coklatnya. Itu yang kami campur. Dan di bawah nanti kami juga menyuguhkan beberapa tester. Ada 8 jenis minuman dari teh lemon, teh jahe, kopi ginseng, kopi coklat, pure coklat, vanilla kopi, sama kopi Balinya. Dan juga nanti bisa dibandingkan antara kopi Bali yang biasa dan yang melalui luwaknya itu sendiri. Besides the traditional look of the property, various kinds of utensils from coffee makers until farming tools are traditional Balinese goods that are genuinely authentic. The purpose is making those youths who visit become educated and flick their initiative to preserve back traditional Balinese culture. Kami juga menyediakan sejenis museum kecil yang di dalamnya kami menaruh beberapa alat-alat pertanian. Bagaimana dulunya kami menunduk beras untuk membajak sawah sama alat-alat lainnya. Kami panggil Museum Subak agar wisatawan atau orang-orang lokal atau orang luar pun bisa tahu bagaimana dulunya seorang Bali itu dan apa alat-alat orang Bali yang dulunya kami gunakan di Bali, khususnya untuk pertanian itu sendiri.
Dan di tempat kami juga kami nanam ada 2 jenis kopi. Yang pertama yang seperti saya jelaskan tadi jenis Arabica dan yang satunya Robusta. Tapi di sini kami lebih memilih jenis Arabica karena jauh lebih enak, jauh lebih populer. Dan untuk rasa Robusta itu jauh lebih keras sama kafeinnya lebih tinggi. Jadi orang-orang kebanyakan itu jarang yang mau minum kopi Robusta, malah lebih cenderung ke Arabica. Dan di sini kami menangkarkan sekitar 21 ekor. Tapi dulunya kami cuma punya sekitar 7 ekor. Itu yang kami tangkap dari alam liar, dari hutan sekitar sini. Tapi sekarang setelah berjalan sekitar hampir 5 tahun, kami sudah mempunyai 21 ekor. Dari yang dulunya 7 sekarang 21. Dan itu juga kami bisa memproduksi beberapa kilogram dalam 1 minggunya dari seluruh luwak yang kami punya di sini. Untuk masalah makanan yang kami kasih ke luwaknya, kami lebih cenderung ke buah-buahan. Walaupun luwak ini juga makan binatang kayak ayam, ular, kami lebih cenderung ke buah-buahan. Kami kasih mereka pepaya, pisang, kopi, dan jenis-jenis buah-buahan yang lainnya. Tapi yang kami gunakan ya kopinya aja. Nah, itu yang kami ambil. Dan kalau ingin membuat kualitas kopi itu bagus, kita harus bisa perut luwak itu bagus. Semasa perut mereka itu bagus, dapat makanan yang bergizi, kotorannya juga pasti akan jauh lebih bagus kualitasnya. With only 100,000 rupiah for local tourists, you can stroll all the way around here and taste 8 tester drinks. This place is right for you to enjoy coffee as well as having some great selfies with your besties. Kebetulan saya mengetahui tempat ini ketika saya dalam penerbangan dari Majalah. Saya sangat tertarik sekali, langsung mengunjungi di sini. Ternyata ini namanya Kopi Luwak. Selama ini cuma mendengar saja namanya, sangat luar biasa. Dan alamnya juga sangat luar biasa, tempatnya juga sangat luar biasa. Saya rasa mungkin wajib kita kunjungi ke sini. Informasi tentang pembuatan Kopi Luwak dan ini sangat informasi sekali karena kita pada saat datang sudah dihantarkan dengan bagaimana proses pembuatan kopi luwak itu sendiri. Dan terakhir, ini merupakan focal pointnya, bagaimana merasakan kopi luwak itu sendiri. Dan informasi tentang kopi luwak ini memang sudah cukup informatif dan sudah mendunia saya rasa. The coffee is really good and it's very mild and it's nice and it's easy to drink. I think that it's very different. It's not like the normal coffee that you drink in other places, you know. I think that's the most unique part about the Kopi Luwak. Yeah, and that's like one of the signature about Bali. A lot of people know about the coffee. So yeah. This place is open from 9 o'clock in the morning until 7 in the evening. Besides on Nyepi holiday of Bali, Bali Pulina is open every day. We're here in Bali Pulina. Amazing place, amazing coffee, amazing view, and we're enjoying a lot. So really cool place to come here. This is the great place to visit. Besides from the views and the coffee, I learned a lot today. How the coffee is made and some dirty secrets of the coffee. It's really a nice place. It's a must visit if you are visiting Bali. This is the first time I tried the coffee. It's very good. It's very good.